Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa di program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang yang Amin Basi. Pada hari ini Kamis 18 Desember 2025. Sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan meminta pertolongan yang datangnya daripada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, karena atas kasih Tuhan boleh menyertai istirahat kami tadi malam, sehingga kami boleh Engkau bangunkan dan beri kesempatan untuk boleh menikmati harimu yang baru pada pagi hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami ya Bapa, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami. Namun semuanya Tuhan, kami kembali memohon kepadamu, meminta tuntunan daripadamu ya Bapa, sehingga benar apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuntun kami melalui firman-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita yang pertama terambil di dalam Yeremia 7 ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Kemudian pembacaan kita yang kedua terambil di dalam 2 Petrus 1 ayatnya kelima sampai yang ketujuh. Beginilah firman Tuhan. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Itulah 2 bacaan firman Tuhan yang boleh kita akan baca dan akan renungkan pada pagi hari ini. Adapun judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah Kembali dan Perbaiki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adakah di antara kita hidup di dunia ini tanpa memiliki konflik, tanpa pernah merasakan perselisihan di antara satu dengan yang lain? Mungkin kita pernah bertengkar satu dengan yang lain. Bahkan sejak kita kecil, kita sudah sering berbeda pendapat, berselisih paham dengan saudara terdekat kita, saudara kandung kita. Kita berbeda pendapat juga dengan orang tua kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Sangat mudah rasanya kita untuk terjadi sebuah perselisihan yang mengakibatkan hubungan kita dengan sesama kita menjadi tidak harmonis, menjadi kurang baik, bahkan menjadi rusak. Memperbaiki suatu hubungan yang rusak adalah hal yang harus kita upayakan, sebab tiada guna memelihara hubungan yang tidak baik dengan sesama kita. Sebagaimana Allah memandang betapa berharganya relasi hubungan antara Dia dengan umat-umatnya, maka Allah tidak jemu-jemu memperingati bangsa Israel pada saat itu untuk kembali dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Yeremia 7 ayat yang ketiga adalah seruan Tuhan kepada bangsa Israel yang menyimpang dari jalannya dan menjalani kehidupan yang penuh dengan dosa. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan memanggil mereka untuk memperbaiki hidup dan perbuatan mereka. Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan siap untuk tinggal bersama mereka dan memberkati mereka jika mereka mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Pesan ini tidak hanya berlaku
bagi bangsa Israel pada zamannya Nabi Yeremia, tetapi juga bagi kita di masa saat ini. Seruan ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan selalu siap menerima kita kembali jika kita datang dan dengan hati yang tulus dan bersedia untuk berubah. Perubahan hidup yang sejati hanya bisa terjadi ketika kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Tuhan berfirman, "Perbaikilah hidupmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini." Firman ini menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki kita untuk memperbaiki kehidupan kita dan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Ia merindukan suatu hubungan yang dekat dengan kita dan ingin memberkati kita. Tetapi itu hanya mungkin jika kita benar-benar mau bertobat dan mau berubah. Bertobat bukan hanya sekedar kita menyesali perbuatan kita, tetapi juga menunjukkan perbuatan nyata dalam hidup kita. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, Ia tidak hanya mengampuni, tetapi juga akan memulihkan dan memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup yang baru di dalam Dia. Setelah kita kembali dengan pertobatan kita akan boleh menjalani kehidupan yang baru dengan adanya perbaikan-perbaikan sikap hidup kita. Yang paling utama adalah kita harus memperbaiki keimanan kita, karena itu adalah dasarnya dari semua. Di dalam firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-7 dikatakan bahwa kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Dan saya tambahkan di sini pada ayat yang ke-8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada ayat ini kita kembali diingatkan akan pentingnya pertumbuhan iman di tengah-tengah kehidupan kita. Iman sangat membantu kita untuk memperbaiki dan mengembangkan kualitas kehidupan kita. Karena iman adalah dasar atau fondasi yang seharusnya kita buat sangat kokoh untuk mendasari kehidupan kita. Yang tadi dikatakan bahwa ada 6 yang saya lihat di sini, yaitu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih akan sesama. Ada 6 sifat rohani yang harus kita tambahkan kepada iman kita, yang membuat kita akan semakin dewasa secara iman, sehingga kita akan semakin giat dan berhasil di dalam memperbaiki hubungan kita yang intim kepada Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap orang termasuk saya dan Bapak, Ibu, Saudara semua dimanapun Bapak, Ibu berada, tentu kita pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah kita melakukan kesalahan tersebut, kita akan menyesal dan kita akan ingin kembali kepada situasi sebelum terjadi kesalahan tersebut. Namun semua tidak ada artinya tanpa ada kesungguhan dari kita untuk memperbaiki diri agar tidak jatuh kepada kesalahan yang sama. Yang dibutuhkan adalah pertobatan, bukan sekedar hanya menyesal. Pertobatan yang sejati terjadi dimulai dari hati, yang kemudian akan nampak secara nyata
di dalam sikap kehidupan kita. Tuhan menghendaki kita untuk memperbaiki hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Ia merindukan hubungan yang dekat dengan kita. Tetapi itu hanya mungkin terjadi jika kita benar-benar bertobat dan berubah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kembali dan perbaiki hubungan kita dengan sesama kita dan juga dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Setelah kita akan mengakhiri sarapan rohani dan perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah boleh memberikan kami firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan senantiasa boleh mengingatkan kami untuk kami boleh berbenah, memperbaiki kualitas hidup kami, memperbaiki iman kami secara utuh ya Bapak, sehingga kami benar-benar Tuhan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, tentu kami tidak akan mampu tanpa pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa akan menolong kami dan memampukan kami untuk kami boleh bertobat, melakukan pertobatan yang sejati, dan memperbaiki kualitas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kehidupan kami Bapa, mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekian sarapan rohani pada pagi hari ini. Kembali dan perbaiki. Tuhan selalu setia menunggu kita untuk kembali kepadanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.